Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar mahasiswa semuanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita hari ini sudah berjumpa lagi dan akan melanjutkan materi perkuliahan. Sebelum kita memulai melanjutkan materi perkuliahan, mari kita memulai belajar kita dengan membaca doa. Ya, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan materi kita untuk hari ini, kita akan mereview sedikit materi yang telah saya jelaskan minggu kemarin. Ya, minggu kemarin tentang metode penafsiran yang dibagi menjadi dua macam, yaitu penafsiran tafsir bil maksud dan tafsir bil ra'i. Yang sudah kami jelaskan minggu kemarin yaitu tafsir bil ra'i. Ya, tafsir bil maksud ya. Sebelum kita melanjutkan ke tafsir bil ra'i, Ustadz ingin mendengar review ya, pengulangan untuk lebih berkelanjutan apa yang akan kita pelajari di materi yang hari ini ya. Coba ada salah satu daripada mahasiswa yang menyampaikan review materi tentang tafsir bil maksud ya, silakan. Minggu lalu kita sudah membahas bahwa tafsir bil maksud adalah tafsir dengan keterangan atau penjelasan yang dimaksudkan dalam Al-Quran yang diambil dari beberapa ayat Al-Quran itu sendiri, dari hadis Nabi dan pendapat sahabat dan pendapat tabi'in. Beberapa kitab tafsir bil maksud adalah yang pertama Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran yang dikarang oleh Abu Ja'far Abu Muhammad bin Jarir At-Tabari. Kemudian yang kedua ada Tafsir Al-Quran Al-Azim yang dikarang oleh Abu Al-Fibah Imaduddin. Kemudian yang ketiga ada Mansur Tafsir Al-Mansur yang dikarang oleh Imam Al-Hafiz Jamaluddin Abdul Qalb. Dan kemudian ada Tafsir Ma'alimut Tanzil yang dikarang oleh Imam Al-Husain Ibn Mas'ud. Itu adalah beberapa tafsir yang menggunakan metode tafsir bil maksud. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada kawan kita yang sudah mereview materi yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi dengan metode penafsiran yang kedua, yaitu tafsir bil ra'i. Sebelumnya kita akan paham dulu kepada capaian pembelajaran di materi yang akan kita pelajari di hari ini ya. Yang pertama, TPMK mata kuliah ini bahwa mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ilmu tafsir. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan metode tafsir, corak tafsir dan aliran tafsir. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan pembahasan ilmu tafsir. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu memahami tentang syarat dan adab para mufassir. Yang kelima,
mahasiswa mampu menghafal dan memahami ayat-ayat dan hadis-hadis terkait dengan hukum keluarga. Untuk pembahasan materi tafsir bil ra'yi, Ustaz sudah siapkan slide ya, coba diperhatikan tafsir bil ra'yi ya, tafsir bil ra'yi. Apa pengertian daripada tafsir bil ra'yi ya? Apa itu tafsir bil ra'yi ya? Yang pertama, ma huwa at-tafsiru bil ra'yi ya. Tafsir bil ra'yi ya, kanau'in min anwa'it tafsir ya, merupakan bentuk daripada model daripada penafsiran. Seperti yang sudah Ustaz jelaskan bahwa penafsiran itu ada dua macam, ada bil maksur, ada bil ra'yi ya. Kemudian yang membedakan tafsir bil ra'yi dengan tafsir bil maksur adalah tafsir bil ra'yi ini yu'tamadu 'ala al-ijtihad syakhsi wal fahmil aqli lil mufassir, yang merupakan pegangan utama tafsir bil ra'yi ini adalah ijtihad, penalaran para ulama. Ketika ulama membuat ijtihad, menalarkan ayat-ayat Al-Quran dengan penalarannya, maka ini disebut dengan tafsir bil ra'yi. Kemudian para ulama membagi ya, tafsir bil ra'yi ini ada dua macam ya. Ketika kita mengetahui pengertian daripada tafsir bil ra'yi adalah tafsir yu'tamadu 'alal ijtihad ya, tafsir yang pegangannya kepada penalaran para ulama. Maka tafsir bil ra'yi ini ulama membagi kepada dua macam, dua model tafsir bil ra'yi. Atau dalam pandangan ulama ada dua bentuk tafsir bil ra'yi. Yang pertama tafsir bil ra'yi al-mahmud. Yang kedua tafsir bil ra'yi al-madmun. Yang mahmud ini tafsir yang bisa diterima. Tafsir bil ra'yi al-mahmud, tafsir bil ra'yi yang bisa diterima. Maknanya ini yang sesuai dengan ketentuan syariat. Dikatakan yu'tamadu 'ala adillatis sahihati wa itba'i min hadis salaf. Ya, tafsir bil ra'yi yang bisa diterima adalah yang berpegang kepada dalil-dalil yang sahih. Artinya apa? Ada landasan syariatnya. Apa maknanya? Ketika menafsirkan Quran tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan dasar syariat, sehingga tafsir bil ra'yi tersebut bisa diterima. Yang kedua, tafsir bil ra'yi al-mazmum. Al-mazmum ini maksudnya yang tidak boleh diterima, artinya yang ditolak. Kenapa ditolak? Karena cuma berpedoman pada akal-akalan manusia saja. Yu'tamadu 'ala ara'i syakhsiyati al-bahthati tunar ruju'i ila nususi syari'iyati. Berpegangan kepada akal-akal saja, cuma mengakali dalam menafsirkannya tanpa kembali kepada referensi daripada dasar-dasar syariat. Artinya tanpa merujuk kepada dasar-dasar syariat. Artinya menafsirkan Al-Quran yang tidak berhubungan dengan syariat ya, maka ketika tanpa merujuk kepada dasar-dasar syariat menafsirkan Quran, maka tafsir tersebut dikatakan tafsir bil ra'yi al-mazmum. Ini juga dalam riwayat ya, dalam riwayat Rasulullah SAW telah melarang menafsirkan Al-Quran dengan akal. Ya, bahkan Rasulullah sendiri melarang menafsirkan Al-Quran dengan akal. Ya. Tidak boleh ya menafsirkan Al-Quran dengan akal. Ini yang pertama, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas merupakan paman daripada sepupu daripada Rasulullah SAW. Artinya orang yang paling dekat dengan Rasulullah, sepupu Rasulullah, sahabat Rasulullah, Ibnu Abbas. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW
qala ittaqul haditsa anni illa ma 'alimtu. Ya. Faman kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Hadza hadisun hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi mengkomentari hadis ini bahwa ini hadis hasan. Ya. Kalau dalam ilmu hadis ada tingkatan hadis. Tingkatan hadis yang bisa diterima ada dua. Ada hadis sahih, ada hadis hasan. Ya, ini tingkatan yang kedua, hadis hasan yang dikomentari oleh Imam At-Tirmizi. Apa maknanya? Rasulullah mengatakan bahwa hati-hatilah kamu dalam meriwayatkan apa saja dari Rasulullah. Ketika kita menerima hadis dari Rasulullah, hati-hati kita sampaikan. Ittaqul haditsa anni. Hati-hati. Maka Rasulullah mengancam, faman kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta terhadapku, maka disiapkan tempatnya di neraka. Artinya posisinya sudah ada di neraka. Di mana posisinya? Neraka. Artinya Rasulullah sangat melarang berbohong kepada Rasulullah. Artinya membuat-buat hadis. Maka Rasulullah melanjutkan, wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi. Dan barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, ya, falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Maka posisinya juga disiapkan di neraka. Sudah diposisikan oleh Allah neraka tempatnya. Kenapa? Karena orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya ini disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis satu lagi, walaupun benar tetap salah. Walaupun benar tetap salah. Maka diriwayatkan oleh Jundub bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Hadza hadisun gharibun. Jadi dari Jundub bin Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya, menurut fa'asabah, walaupun benar yang ditafsirkan itu benar, faqad akhta'a, tetap salah. Kenapa? Karena memang dalam menafsirkan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyuruh kita sangat hati-hati. Ittaqul haditsa anni. Harus berhati-hati. Jadi apa maknanya di sini? Maka dalam konteks pemahaman ilmu tafsir, maka disebutkan ada tafsir bil maksur, ada tafsir bil ra'yi. Dalam pembahasan materi kita hari ini, tafsir bil ra'yi, di sini para ulama mengatakan bahwa tafsir bil ra'yi ada dua macam. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Kenapa ditolak? Ini dalilnya. Dalilnya apa? Man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Barang siapa yang menalarkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, walaupun benar, tetap salah dia. Tetap dia bersalah. Itu Rasulullah yang menegaskan. Kenapa? Karena dijelaskan oleh para ulama, orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya keluar daripada landasan syariat. Artinya menafsirkan Al-Quran tanpa berlandaskan syariat, tanpa memakai dasar-dasar syariat, bahkan nanti bertentangan dengan syariat. Tetapi apabila ada orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, tetapi ada dasar. Apa dasarnya? Ada dasar daripada syariat. Baik Al-Quran itu sendiri maupun hadis, itu dibolehkan. Bahkan ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama ahli tafsir. Para ulama-ulama menjelaskan tafsir. Waktu menjelaskan dengan akalnya, tetapi yang dijelaskan dengan ijtihad para ulama tersebut berlandaskan dasar syariat. Ketika tidak ada dasar, maka Rasulullah mengancam, walaupun benar tetap salah. Maka yang diperlukan di sini adalah dasar. Kalau dalam bahasa istilah kajian kita, kalau sudah sesuai metodenya,
sudah sesuai dengan manhajnya, itu tetap dibolehkan. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, Rasulullah menegaskan, "Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrani." Apabila seorang ulama berijtihad, kemudian ijtihadnya salah, kemudian ijtihadnya benar, ulama tersebut dapat 2 pahala. Wa idza akhta'a falahu ajrun. Salah ijtihadnya, tetap dapat 1 pahala. Pertanyaannya kenapa? Karena ijtihad para ulama tersebut berlandaskan dasar syariat. Ada dasar. Kalau sudah ada dasar, sudah jelas metodenya, walaupun hasilnya salah, tetap benar. Walaupun salah, tetap dapat pahala. Kenapa? Pahala usaha ijtihadnya. Tetapi kalau orang tidak berijtihad, tidak punya metode, langsung akal-akalin menafsirkan Al-Quran, walaupun benar, tetap dia dianggap berdosa. Kenapa dianggap berdosa? Karena tidak berlandaskan syariat. Ini yang perlu kita perhatikan dalam memahami tafsir berra'yi. Kemudian, apa pentingnya tafsir, apa syarat-syarat ya, dalam para ulama dalam menafsirkan tafsir berra'yi? Syarat-syaratnya apa? Yang pertama, harus menguasai bahasa Arab. Kenapa harus menguasai bahasa Arab? Kenapa harus paham bahasa Arab? Jelas, karena Al-Quran berbahasa Arab. Yang kedua, al-ilmu bil qiraah wa tajwid. Dia harus paham ilmu qiraat Al-Quran, ilmu riwayat Al-Quran, dan ilmu cara membaca Al-Quran. Kenapa? Karena berbeda riwayat, berbeda makna, berbeda cara baca, berbeda makna, sehingga tidak salah dalam menafsirkan. Ketika dia paham ilmu bahasa Arab, ilmu tajwid, maka dia sudah memenuhi salah satu daripada syarat menafsirkan Al-Quran dengan akal. Yang ketiga, dia mengetahui ilmu asbabun nuzul. Ya, penting mengetahui ilmu asbabun nuzul. Kenapa? Supaya dia tidak salah dalam menafsirkan ayat Al-Quran ketika ada kasus-kasus yang terjadi di masa sekarang yang tidak ada di masa dulu. Kemudian juga dia syarat yang selanjutnya, dia harus punya ilmu tentang nasakh dan mansukh. Apa makna nasakh dan mansukh? Ada ayat-ayat yang masih berlaku, ada ayat-ayat yang tidak berlaku lagi. Ada dalam Al-Quran. Misalnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang larangan minuman keras, larangan minum minuman keras, atau larangan berjudi. Di awal-awal ayat, di fase-fase tahapan pelarangan, ayat tersebut belum diharamkan. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, bertanya kepadamu tentang minuman keras dan perjudian. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Berikan jawaban, judi dan minuman keras itu ada dosa yang besar dan juga ada manfaat kepada manusia. Apa maknanya? Ayat tersebut tidak melarang orang minum minuman keras, tidak melarang orang berjudi, cuma mengarahkan lebih baiknya jangan. Tapi belum ada larangan. Tapi cakrawala informasi selanjutnya, sehingga apa saja nanti yang berhubungan dengan tafsir berra'yi, kalian bisa diskusikan dan kalian nanti bisa menyimpulkan ya apa yang telah kita pelajari di hari ini. Ya, diskusi dimulai.
kami menyimpulkan bahwa dalam penafsiran ini terdapat dua pendapat ulama tentang tafsir bir-ra'yi, ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Pendapat yang tidak membolehkan, ada yang penafsiran bir-ra'yi, pernah dianggap sebagai biang keladi adanya kejumudan berpikir di kalangan umat Islam. Karena pendapat tersebut memberikan rasa takut dan menyebabkan tidak mengkaji isi Al-Quran, masalah-masalah lain yang menjadi bukti kuat kekalnya Al-Quran. Penggunaan tafsir logika tidak dibenarkan jika dipakai dalam mengkaji kegiatan ubudiyah yang tidak mungkin terjadi adanya perubahan. Penafsiran ini hanya bisa dipakai untuk masalah-masalah sosial atau aspek kehidupan yang sangat dinamis dan berkembang pesat, yang membutuhkan kajian sesuai dengan petunjuk Al-Quran, menghasilkan teori yang relevan dan dengan dinamika yang ada dengan berdasar pada kekalnya Al-Quran dan jawaban terhadap masalah-masalah yang terjadi. Hal ini merupakan konsekuensi logisnya. Dan demikian diskusi kami kali ini. Ya, dari kelompok mahasiswi ada yang mau disampaikan dari hasil diskusi, silakan. Jadi kesimpulan yang kami dapat setelah diskusi itu adalah tafsir bir-ra'yi ini adalah tafsir yang dalam penjelasan maknanya atau maksudnya mufasir hanya berpegang kepada pemahamannya sendiri. Pengambilan kesimpulannya yang didasarkan pada logikanya semata. Mengingat tafsir bir-ra'yi lebih menekankan sumber penafsirannya pada kekuatan bahasa dan akal pikiran mufasir. Maka para ahli ilmu tafsir ini membedakan tafsir bir-ra'yi ke dalam dua macam, yaitu tafsir bir-ra'yi yang terpuji atau tafsir al-mahmud dan tafsir bir-ra'yi yang tercela atau tafsir al-madhmum. Ya, terima kasih kepada kelompok yang telah memberikan presentasi hasil daripada diskusi yang dilaksanakan. Kemudian Ustadz juga memberikan kesempatan untuk kalian untuk bertanya. Ya, bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan tafsir bir-ra'yi. Kita persilahkan. Saya bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nama saya Haryanda Tanjung. Jadi saya ingin bertanya kepada kawan yang sudah menyampaikan tadi. Jadi kita ini udah belajar mengenai tafsir bir-ra'yi nih. Yang saya dengar dari kesimpulan yang disampaikan oleh kawan Arifah tadi, bahwa tafsir bir-ra'yi itu ada dibagi menjadi dua. Ada tafsir bir-ra'yi yang terpuji dan juga yang tercela. Sederhananya tafsir bir-ra'yi terpuji itu adalah tafsir bir-ra'yi yang diterima, yang tercela itu yang ditolak gitu. Jadi bagaimana sih ciri atau karakteristik yang ada di dalam tafsir bir-ra'yi yang terpuji dan juga yang tercela? Bagaimana kita bisa membedakan, oh ini yang terpuji nih, ini yang tercela gitu. Demikian Arifah, saya kembalikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Bisa ditanggapi ya, silakan. Atas pertanyaan dari kawan Haryanda Tanjung ya. Silakan sebutkan nama. Saya menjawab pertanyaan dari Haryanda Tanjung tentang karakteristik tafsir bir-ra'yi terpuji dan tercela. Karakteristik tafsir bir-ra'yi terpuji yaitu sesuai dengan tujuan syar'i Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari kesesatan, dibangun atas dasar kaidah-kaidah kebahasaan dan tidak mengabaikan kaidah-kaidah penafsiran. Kemudian karakteristik tafsir bir-ra'yi yang tercela yaitu mufasir tidak mempunyai keilmuan yang memadai tentang tafsir tersebut. Artinya terus tidak didasari dari kaidah-kaidah keilmuan, menafsir Al-Quran dengan semata-mata mengandalkan kecenderungan hawa nafsunya. Kemudian mengabaikan aturan-aturan bahasa Arab dan aturan syariah yang menyebabkan penafsiran menjadi rusak atau dapat menyesatkan. Ya, terima kasih atas komentar dan jawaban daripada kelompok dari mahasiswi. Alhamdulillah dari pertemuan kita hari ini kita sudah membahas
tuntas ya, bahkan sudah berdiskusi tentang tafsir bil ra'yi, dan minggu kemarin kita sudah tuntaskan tentang tafsir bil maksur. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita padai, dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi